Tidak sampai di sini, Tommy pun menguliti bagian kulit mayat tersebut. Dan ternyata di bagian kulit tersebut terdapat simbol-simbol yang aneh. Di saat itu pula, pintu lemari jenazah terbuka dengan sendirinya. Lampu-lampu pecah dengan sendirinya, sehingga membuat gelap ruangan tersebut. Ketika Austin menyalakan lampu senter di handphonenya, ternyata mayat-mayat yang berada di dalam lemari sudah tidak ada. Dan Austin melihat ayahnya yang sedang shock ketakutan. Mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Ketika mereka ingin keluar menggunakan lift, ternyata lift itu tidak berfungsi. Dan naasnya, ketika mereka hendak keluar dari pintu yang menuju ke akses keluar, ternyata pintu itu tertimpa pohon. Karena di sini hanya mempunyai dua akses pintu keluar, yaitu lift dan pintu yang tertimpa pohon tersebut. Mereka pun kembali turun. Ketika mereka hendak berjalan di lorong, mereka mendengar suara ketukan pintu. Tanpa pikir panjang, mereka lari terbirit-birit masuklah ke ruangan kantor. Austin langsung mengunci pintu ruangan tersebut. Sedangkan Tommy menelpon meminta pertolongan kepada sheriff. Dan telepon terputus. Lalu mereka mendengar suara lonceng berbunyi dari luar. Ketika Austin mengintip dari celah bawah pintu, ternyata itu kaki mayat yang diikatkan lonceng tersebut. Kengerian pun terus mereka alami. Dad! Mereka pun kembali ke ruangan otopsi. Mereka memutuskan ingin membakar mayat Jendo. Ketika mereka hendak membakar mayat Jendo, semua itu tidak masuk akal. Tubuh mayat itu tidak terbakar sedikit pun. Pada saat itu mereka mendengar lift sudah berfungsi kembali. The elevator. Mereka kembali lagi menuju lift, mencoba keluar dari lift yang sudah kembali nyala. Tiba-tiba, mayat yang diikatkan lonceng tersebut mendekati mereka. Pintu lift pun terbuka. Dan ketika hendak ingin menutup, pintu lift macet. Ketegangan terus terjadi. Tommy mengambil kampak yang sedang dipegang oleh Austin. Ketika mayat itu hendak mendekat, Tommy langsung menyerangnya dengan kampak. Dan ternyata, itu adalah Emma, pacar Austin. Di sini mungkin menjadi sebuah hal yang sangat membingungkan. Dan akhirnya mereka memutuskan kembali lagi ke ruangan autopsi, mencari jawaban sebenarnya, siapakah mayat wanita itu? Kenapa kesialan menimpa kepada mereka saat didatangkannya mayat wanita itu? Mereka pun mencoba mengotopsi mayat wanita tersebut kembali. Austin pun langsung membedah kepala Jendo dan membawa sampel otaknya ke mikroskop. Austin dan Tommy sangat terkejut ketika melihat sampel otak Jendo. Ternyata darah si Jendo itu masih mengalir. Tommy berkata, "Itulah mengapa kita tidak bisa menemukan penyebab kematiannya. Ternyata Jendo masih hidup." Austin yang sedang kebingungan tidak sengaja melipat bujur yang ditemukan dalam tubuh Jendo. Teka-teki pun mulai terjawab. Dan disinilah mereka mulai mendapatkan jawaban. Tommy sang ayah mencoba mencari tahu tulisan tersebut di kitab yang dia miliki. Dan ternyata Jendo ini seorang penyihir dari abad ke-17. Who consults the spirits of the dead shall be put to death. Tiba-tiba pintu ruangan otopsi berusaha ingin didobrak dengan para mayat yang kembali hidup. Saat bersamaan, Tommy mencoba berkomunikasi kepada mayat Jendo. Tommy mengatakan, "Aku tidak akan melawanmu, tapi kumohon jangan sakiti kami." Tiba-tiba seluruh pergelangan tangan dan kaki Tommy mulai patah dengan sendirinya. Saat bersamaan, tubuh dan organ Jendo kembali pulih.
Mata Tommy menjadi pucat sebaliknya, mata Jendo menjadi normal kembali. Tommy meminta kepada Austin untuk segera membunuhnya, supaya dia tidak merasakan penderitaan rasa sakit lebih lama. Karena terpaksa dan tidak tega melihat sang ayah, Austin pun melakukannya. Dan akhirnya Tommy sang ayah pun meninggal. Seketika, lampu dan radio yang tadinya mati kembali nyala. Dan Austin pun mendengar suara Sheriff yang memanggilnya dari luar. Burke. Austin pun segera menuju pintu akses jalan keluar yang tertimpa pohon tersebut. Saat Austin mencoba mendorong pintu tersebut, ternyata pintu itu masih tidak bisa terbuka. I can't! Open up! I can't! Dan ternyata itu hanyalah suara radio. Austin merasa kebingungan. Saat itu pula, Austin kembali mendengar suara lonceng. Ketika Austin menengok ke belakang, Austin dikejutkan oleh arwah sang ayah. Austin pun terjatuh dan meninggal. Keesokan harinya, Sheriff dan para penyidik pun datang ke rumah Tommy. Melihat keadaan mereka yang sudah mati, Sheriff terlihat bingung melihat kejadian ini. Jendo pun dipindahkan ke tempat yang lain. Saat sedang di perjalanan, terlihat kaki Jendo bergerak, dan kemungkinan Jendo kembali hidup. Film The Autopsy of Jendo ini pun berakhir dengan ending yang menggantung. Kesimpulan dari film ini, kemungkinan Tommy dan Austin selama mengotopsi Jendo sadar tidak sadar dalam pengaruh dari sihir Jendo, sehingga mereka dalam sebuah ilusi yang mengakibatkan mereka mati terbunuh dengan sendirinya. Dengan kematian mereka, mungkin Jendo akan menjadi kekuatan baru untuk Jendo kembali hidup. Terima kasih telah mampir di channel gue. Sampai jumpa kembali dengan alur cerita yang lebih menarik.